no. Enggak kok, aku ingat hari ini hari Minggu. Udah siap? Siap dong. Ayo berangkat. Oke. Yuk. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di Ibadah Anak GKJ Pondok Gede bersama aku Mbak Sari. Aku Mbak Ais. Pastinya semua dalam keadaan sehat dan sukacita dong. Dan kita patut bersyukur karena masih diberi kesehatan hingga saat ini. Sehingga kita masih dapat mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita berdiri yuk adik-adik. Kita mau bernyanyi bersukacita bersama dengan pujian. Halo, halo, dan ola. Ayo kita berdiri. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, kita tetap masih berdiri dan kita akan kembali memuji Tuhan. Tunggu, masih pada semangat kan? Mbak Sari semangat kok? Semangat dong. Kalau Mbak Is gimana? Semangat dong. Aku mau ngajakin adik-adik untuk nyanyi yang ada gerakannya nih. Apa Mbak Is lagunya? Allahku besar. Oke. Ikutin ya adik-adik. Semangat ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Saat ini yang Tuhan, kami mau mulai ibadah online sekolah minggu. Tuhan, tolong pimpin kami untuk tetap bisa mendengarkan firman Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, silahkan duduk ya. Wah, Mbak Is, luar biasa ya teman kita tadi. Sudah berdoa untuk kita semua. Nah adik-adik, meskipun kita tidak bisa pergi kemana-mana,
Tapi harus tetap semangat ya. Semangat untuk sekolahnya, untuk belajarnya, dan Sekolah minggu tentunya. tetap terus berdoa supaya virus corona cepat pergi. Nah, sekarang adik-adik kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Sambil menyanyikan Into My Heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. Berkati para petugas yang sedang memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Supaya dengan firman-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan beri penghiburan, yang kekurangan Tuhan beri berkat melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Sekarang ambil Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab. Semuanya baca buka Alkitabnya ya. Ada loh seorang teman yang mau baca Alkitab. Silakan. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 9, dilanjutkan 1 Samuel 9 ayat 16 sampai 17 dan 1 Samuel 10 ayat 1. Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepada kamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dilanjutkan 1 Samuel 9 ayat 16 sampai 17. "Besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki
dari tanah Benyamin, engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku, Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin, sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dan dilanjutkan 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Udah baca Alkitab, sekarang semuanya konsentrasi. Kita menonton video. Semuanya duduk yang rapi ya. Kita nonton video sama-sama yuk. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan
menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?" Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Nah, tadi kita lihat Saul, seorang anak muda yang berasal dari suku Benyamin, suku terkecil. Tuhan memilih Saul untuk menjadi raja, memimpin bangsa Israel supaya taat pada Tuhan. Yang mengurapi Saul itu siapa sih? Aku tadi bingung. Risa itu gimana sih? Tadi itu yang mengurapi Saul adalah Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel itu selain seorang nabi, dia juga hakim. Selama 20 tahun Nabi Samuel memimpin bangsa Israel. Dia itu hakim dan nabi. Jadi double dong. Iya, betul. Dia menjadi hakim yang baik, takut pada Tuhan, juga nabi yang taat pada Tuhan. Nah, kita tadi belajar bahwa Saul dia menjadi orang yang taat. Tadinya dia takut sekali. Mana mungkin aku dari suku yang terkecil menjadi pemimpin untuk bangsa Israel. Dia takut. Tapi Tuhan memberi keberanian kepada Saul. Saul taat, dia mau menjadi raja. Dia mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Samuel. Jadi hari ini kita belajar untuk taat dan menjadi pendengar yang baik, mendengar nasihat dari mama papa, kalau diberitahu oleh kakak-kakaknya, oleh teman, dan diberitahu ya menerimanya, tidak langsung ngambek, bersungut-sungut. Jadi kalau diberitahu ya kita mendengarkannya dengan baik dan berubah, begitu ya? Iya, betul Risa. Itu namanya kita menjadi memperhatikan. Ketika kita mendengarkan berarti memperhatikan.
apa yang disampaikan. Dan kita mentaati apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi anak yang baik seperti Saul. Karena dia taat, dia menjadi raja yang baik, memimpin bangsa Israel, mengalahkan bangsa-bangsa Filistin. Aku mau juga mau berubah menjadi pendengar yang baik, pendengar yang penuh perhatian, memperhatikan dan taat pada siapa, Tante? Taat pada mama papamu, taat kalau di sekolah taat sama bu guru, kalau di rumah sama eyang, sama tante, bule, pak de, atau teman-teman yang memberitahu hal-hal yang benar. Iya, aku mau taat dan menjadi pendengar Nah, sekarang kita mau buka Alkitab. Kita akan menghafalkan ayat Alkitabnya. Ayo sekarang semuanya buka Alkitabnya lagi. Sudah buka Alkitabnya nih? Alkitab yang kalian miliki kan itu kecil ya, kalau dimasukin tas enak gitu kan ya. Nah, Alkitab Mbak Puji ini satu buku. Di buku ini hanya isinya kitab Rut dan 1 Samuel. Sedangkan yang lainnya itu di buku yang berbeda. Nah, sekarang ayat hafalannya dari 1 Samuel 12 ayat 24. 1 Samuel 12 ayat 24. Alkitab yang ada, yang Mbak Puji baca ini pakai huruf Braille. Jadi Mbak Puji bacanya pakai jari-jari Mbak Puji. Yuk kita sama-sama. Udah ketemu? 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Kita ulang sekali lagi. 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi adik-adik, yang takut itu hanya kepada Tuhan dan setia beribadah kepadanya. Beribadahnya gimana sih? Apa ke gereja setiap hari? Enggak. Beribadah kepada Tuhan dengan baca Alkitab setiap hari, berdoa dan memuji nama Tuhan dengan segenap hati. Bukan terpaksa, bukan bersungut-sungut atau marah-marah, tapi dengan segenap hati beribadah kepada Tuhan. Maka kita akan tahu betapa besar, betapa banyak hal-hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sekarang kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus agar kami menjadi pendengar yang baik. Memperhatikan apa yang disampaikan pada kami, supaya kami dapat melakukan hal-hal yang baik. Dan kami taat kepadamu dengan taat kepada orang tua dan orang-orang yang memberitahukan hal-hal yang baik supaya kami taat dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana adik-adik untuk cerita hari ini? Pastinya seru kan? Seru dong. Untuk cerita kelas kecil ada Mbak Tere, Dan di kelas besar ada Mbak Puji. Semoga dari cerita yang kita dengar hari ini, kita dapat jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran pada orang tua, terlebih pada Tuhan.
Semoga cerita hari ini bisa menjadi berkat untuk kehidupan kita semua. Untuk merespon cerita kita hari ini, kita menyanyi lagu Seindah-indahnya Pelangi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih juga buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah membacakan firman-Nya. Semoga firman yang baru saja kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Pada saat ini juga kami mau mendoakan bangsa kami agar pulih dari pandemi virus corona ini, sehingga kami semua bisa beraktivitas normal kembali. Kami dapat sekolah lagi dan bertemu teman-teman sekolah minggu lagi. Kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik sengaja ataupun tidak. Bila kami membuat papa mama sedih, kiranya Tuhan ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah hari ini. Mari kita terus menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan datang. Adik-adik, kita mari bangkit berdiri yuk. Kita mau bernyanyi bersama, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati kami semua. Boleh ibadah anak. Tuhan berkati penasus sekolah minggu yang menolong kami mempersiapkan ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang berkati kami semua dalam kegiatan kami tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai, tapi jangan lupa ya adik-adik, setelah ini masih ada aktivitas. Tetap sehat, tetap sukacita, dan tetap di rumah. Sampai jumpa minggu depan di Ibadah Anak GKJ Pondok Gede. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye! Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti sehat semua, pasti penuh sukacita. Tadi kita sudah sekolah minggu, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terus sekarang ngapain lagi? Sekarang kita mau beraktivitas. Tunggu dulu, tapi ini kenapa rame banget ya? Ada apa ya? Oh, ternyata besok hari Senin ada yang ulang tahun. Siapa ya yang ulang tahun? Yang ulang tahun bangsa Indonesia yang keberapa? 75 tahun. Wow, 75 tahun. Berarti itu sudah banyak ya umurnya. Nah, karena besok bangsa Indonesia ulang tahun, aktivitas kali ini tentang bangsa Indonesia. Oke, sekarang untuk kelas kecil dulu ya. Nah, sekarang aktivitasnya apa ya? Untuk kelas kecil dulu ya. Ini dia. Tugas kalian bagi kelas kecil hanya mewarnai dan menghias. Apa sih ini? Ini adalah pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kalian boleh mewarnai 1, 2, 3, 4, 5 dan kalian hias. Lalu setelah kalian warnai dan hias, difoto, dikirimkan ke WA grup masing-masing kelas. Bagi yang mengirimkan 3 tercepat akan mendapatkan hadiah. Ditunggu ya. Nah, untuk yang kelas besar sama nih. Tugasnya adalah mewarnai pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dihias. Dan ada tambahannya. Sebutkan nama pulau-pulau yang sudah dinomorin ini.
Lalu sebutkan juga harapan kalian untuk bangsa Indonesia. Boleh ditulis di sini atau boleh tulis di belakang. Nah, nanti kirimkan juga ke WA grup masing-masing kelas. Bagi 3 tercepat yang mengirimkan akan mendapatkan hadiah. Nah, terus ini dapatnya di mana? Gampang, ini nanti juga akan di-share di masing-masing WA grup kelas. Nah, nanti minta tolong mamanya untuk ngeprint. Oke, cukup jelas kan? Nah, ini dia hasilnya. Untuk kelas kecil cukup mewarnai dan menggambar seperti ini. Bagi 3 tercepat yang mengirimkan ke WA grup masing-masing kelas akan mendapatkan hadiah. Untuk kelas besar, kalian mewarnai seperti ini juga, menghias seperti ini juga, tapi ada tambahannya. Sebutkan masing-masing pulau yang dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tambahkan apa sih harapan kalian buat bangsa Indonesia. Boleh ucapan selamat ulang tahun, kreasi ucapan selamat ulang tahun buat bangsa Indonesia. Bagi 3 tercepat yang mengirimkan ke WA grup kelas besar juga akan mendapatkan hadiah. Oke, nah terus cara mendapatkan gambar ini seperti apa? Nanti Mbak Linda akan mengirimkan gambar ini ke WA grup. Kalian boleh minta tolong mama atau papa untuk diprintkan. Terus bagaimana kalau yang nggak bisa ngeprint? Gampang, kalian bisa menggambar sendiri pulau-pulau ini lalu diwarnain. Tidak harus ngeprint dari yang di WA kalau seandainya tidak bisa diprint. Oke, cukup jelas kan? Ya, Mbak Linda tunggu ya. Itu dulu ya, selamat mengerjakan. Jangan lupa dikirimkan ke WA grup masing-masing kelas. Bagi 3 tercepat, baik kelas kecil maupun kelas besar akan mendapatkan hadiah. Oke, sampai jumpa. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam merdeka!